Pusat Data Nasional atau PDN dihack guys. Kok bisa? Iya, katanya sih diserang ransomware. Hah? Apaan tuh? Jadi, serangan itu merupakan virus ransomware jenis baru dari Lockbit 3.0. Terus katanya, peretasnya itu minta tebusan uang senilai 131 miliar rupiah. Informasi ini disampaikan sama Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi pada 24 Juni di Istana Kepresidenan. Awalnya dia bilang kalau PDN diretas sejak 20 Juni. Tapi setelah diselidiki, juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Ariandi Putra bilang kalau serangan cyber yang melanda PDN ini ternyata udah dimulai sejak tanggal 17 Juni. Target awalnya yaitu mematikan fitur keamanan Windows Defender. Jadi gini kronologisnya, pada pukul 23:15 waktu Indonesia Barat, terlihat adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender sehingga memungkinkan aktivitas malicious bisa berjalan. Sampai saat ini sih katanya tim BSSN masih berproses untuk mengupayakan investigasi secara menyeluruh setelah mengidentifikasi sumber serangan Brainchipper ransomware yang mana merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data center nasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Keminfo pusat data sementara yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya. Dari data yang terinfek, jadi yang berdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Kalian tahu nggak sih guys, kalau serangan PDN ini tuh berdampak ke sejumlah instansi pemerintah loh. Mulai dari gangguan di sistem keimigrasian, sampai-sampai layanan imigrasi harus pindah ke web Amazon. Sempat viral banget tuh, kalau gangguan PDN ini tuh menghambat masyarakat yang mau ngurus paspor dan orang-orang yang antri untuk penerbangan internasional. Per tanggal 20-23 Juni aja, ada sekitar 60.000 paspor yang masih menggantung karena gangguan ini. Nggak cuma itu, kabar terbarunya nih guys, data Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, serta data Inafis Polri dan Kemenhub, diduga juga diretas sama hacker Moonhacker. Nah, informasi ini awalnya dihembuskan di Twitter atau X sama akun Murtafawan1. Intinya kan tadi itu kan isunya kan gitu. Isu ada diperjualbelikan di dark web kan gitu. Tentu kan tugas kita kan konfirmasi kepada si pemilik yang kemungkinan pemilik data kan gitu. Nah, jawaban dari kepolisian, oh kami tidak ada kebocoran, itu mungkin data-data lama. Jadi tidak ada juga kaitannya dengan kejadian ini, sangat beda ya. Saat dikonfirmasi wartawan pada 26 Juni, Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar bilang kalau tim Cyber TNI masih mendalaminya. Kalian sadar nggak sih guys, kalau kasus kebocoran data di sistem pemerintahan ini tuh nggak cuma kali ini aja terjadi, tapi udah sering banget. Sebelumnya sempat viral banget tuh tahun 2023. Kalian pasti nggak asing sama nama hacker Jorka. Jadi dia membocorkan data pribadi milik warga Indonesia, terus dijual di situs breachchat.to. Nah, pada bulan September 2023, hacker YouTube DPR RI juga diretas. Sebelumnya pada 2022, situs resmi Kostra TNI juga diretas sama sekelompok hacker yang mengatasnamakan Indian Cyber Mafia. Terus, situs Sekretaris Kabinet Republik Indonesia juga jadi target serangan hacker dengan metode deface pada Juli 2021. Nah, yang sempat membuat masyarakat heboh banget pas situs BPJS Kesehatan dihack, yang mana menyebabkan 279 juta data milik penduduk Indonesia bocor dan diduga dijual di forum online bernama Red Forums. Sebenarnya masih banyak lagi nih kasus-kasus peretasan website pemerintahan Indonesia, tapi Eramin nggak bisa sebutin satu-satu, durasi. Nah, puncaknya sekarang ini, di mana pusat data nasional diretas. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok sistem keamanan data Indonesia kayaknya lemah banget? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan situs bisa diretas sama virus ransomware? Nah, pakar ahli informatika Ruby Alamsyah membeberkan penjelasannya. Ransomware itu berupa malware yang disiapkan oleh kelompok cybercrime terorganisir tertentu
Kalau yang ini kebetulan namanya Brandshipper. Nah, Brandshipper Group ini membuat malware dan menyebarkannya dengan sistematis. Once begitu ada yang ngeklik, ada yang ngedownload, ada yang menjalankan malware mereka di tempat, di environment misalnya kayak PDN kemarin, nah itu otomatis dia akan menjalankan aktivitas yang bisa dilakukan oleh ransomware di network tersebut. Terjadinya ransomware itu salah satunya nggak akan bisa terinfeksi kalau tidak ada bantuan tanda kutip dari orang dalam. Yaitu bantuannya berupa apa? Orang ada yang ngeklik link phishing, orang ada yang mendownload attachment ataupun download dari website tertentu, tapi padahal itu malware, dia nggak tahu. Nah, 3 hal itu. Jadi nge-phishing, ngedownload dari email maupun ngedownload dari website. Berarti nah, ini itu harus kelalaian dilakukan pribadi. orang dalam. Kelalaian pribadi Ya, berarti, selama dilakukan di network, di komputer, di network yang sama gitu ya, dengan PDN. Walaupun pribadi, betul. Dan itu biasanya namanya itu entry point-nya gitu loh. Entry point-nya di user, di staff biasanya memang. Dan kebetulan aja staff tersebut satu network dengan server-server PDN. Atau di komputer staff tersebut juga bisa berisi credential information terkait server-server yang dimaksud. Misalnya ada IP address, server, password segala macam ada di komputer orang tersebut gitu kan. Bisa macam-macam caranya. Tapi intinya endpoint yang digunakan oleh pelaku ransomware selalu dari titik user, bukan langsung ke server. Sorry, satu lagi ada opsi. Ada kemungkinan memang ini ya, penetrasinya langsung ke server kalau kalau servernya itu memang punya kelemahan yang bisa diretas secara langsung oleh pelaku. Dari kasus peretasan PDN ini, Ruby mengatakan bahwa keamanan cyber pemerintah Indonesia itu masih buruk. Berarti ya masih buruk gitu kan. Cyber security di level pemerintahan. Konsepnya bagus PDN dibikin oleh Keminfo karena mereka leading sektor di IT kan, mesti mereka lebih jago. Nah begitu juga dengan ini, mereka capek-capek sosialisasi, digital literasi segala macam olahraga untuk jangan sembarang klik, sembarang download, sembarang jalanin file. Ternyata tim mereka pun melakukan yang sama gitu, salah yang sama.